wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jemaah DKM Masjid An-Nasr yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah bisa kembali hadir dalam rangka qiyam Ramadan, menjalankan sholat isya dan sholat tarawih. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya diberikan tema menjaga amalan ibadah di bulan puasa. Menjaga amalan ibadah di bulan puasa. Sebelum masuk ke tema, kita perlu tahu dulu kenapa Allah memberikan perintah puasa. Di ujung ayat dikatakan la'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi yang bertakwa. Kalimat tattaqun itu bentuknya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya kaidah istimrar wad dawam. Terus menerus, istiqomah, kontinu, tidak berhenti. Artinya karakter takwa itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi harus dimiliki terus menerus, kontinu sampai akhir hayat. Itulah baru namanya karakternya tattaqun. Kenapa orang harus punya karakter tattaqun? Karena manusia tidak tahu kebutuhan hidupnya. Manusia tidak tahu kebutuhan hidupnya. Allah memberikan dua potensi pada setiap manusia. Yang pertama, ini dijelaskan di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah mengilhamkan fujur dan Allah juga mengilhamkan takwa. Fujur itu potensi hawa nafsu, takwa itu potensi kebaikan. Tergantung mana yang jadi pimpinan dalam hidupnya, apakah hawa nafsunya ataukah takwanya. Nah, inilah yang pada akhirnya Allah kemudian menghadirkan Ramadan yang kita diwajibkan berpuasa di dalamnya. Setelah diwajibkan berpuasa, siang harinya, malamnya kita harus mengisinya dengan kegiatan ibadah. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar ibadah kita ini terus langgeng, istiqomah, kita bisa menjaga amalan-amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Kenapa Allah menghadirkan Ramadan? Tadi yang pertama karena bikin bentuk karakter takwa. Kenapa karakter takwa harus dibentuk? Karena manusia tanpa takwa hidupnya tidak akan terarah, gak akan bisa sampai kepada Allah. Karena ada dominasi nafsu di sana. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu innan nafsa la'ammaratum bisu, selalu ngajak pada keburukan. Setiap hal yang ngajak pada keburukan itu bawaan nafsu. Syekh Muhyiddin Al-Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah pernah menjelaskan, ketika nafsu itu diciptakan oleh Allah, lamma khalaqan nafsa summa qala laha, kemudian Allah tanya kepada nafsu, "Hai nafsu, man ana?" Siapa saya? Kata Allah. Apa jawab nafsu? Qala man ana? Siapa saya? Kata nafsu. Dia ditanya sama Allah, siapa saya? Jawaban dia, siapa saya? Itu karakter nafsu. Sombong. Sombong itu karakternya nafsu. Kalau karakter itu ada dalam diri seseorang, berarti dia yang dikedepankan adalah nafsu. Kemudian fa'askannaha fi bahril ju'i alfasanatin. Kemudian Allah tenggelamkan nafsu itu di dalam lautan lapar selama 1000 tahun oleh Allah. Tsumma qala, kemudian ditanya sama Allah, man ana? Siapa saya? Kata Allah, anta rabbi, engkau Tuhanku. Baru nafsu menyatakan bahwa anta rabbi, engkau Tuhanku, setelah ditenggelamkan di lautan lapar selama 1000 tahun. Artinya apa? Tidak ada satu amalan yang lebih cepat untuk menundukkan nafsu kecuali lapar. Lapar itu salah satu amaliyah yang tercepat untuk menundukkan nafsu.
Karena dengan lapar nafsu tidak bisa bergerak. Oleh karena itulah Allah hadirkan nafsu supaya Allah menghadirkan lapar supaya nafsu bisa dikendalikan. Setelah nafsu dikendalikan sama Allah dikasih pekerjaan yang banyak. Amaliyah selama Ramadan. Sholat tarawih nggak cukup 2 rakaat, nggak cukup 2 rakaat, berrokaat-rokaat. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang sampai 23, bahkan di Tarim sana ada yang sampai 35, sampai 40. Karena mereka meyakini bahwa man qama Ramadana, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Dan itu tidak perlu diperdebatkan. Selanjutnya, bagaimana agar nafsu ini bisa terkontrol? Lapar yang pertama. Kalau sudah lapar, nafsu bisa dikendalikan. Sifat sombongnya nafsu tadi, sifat pengen munculnya nafsu tadi itu bisa dikendalikan, tidak akan muncul. Karena itu gambaran dari perilaku setan. Gambaran perilaku setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu bahasa Arabnya nar. Kalau malaikat nur. Bedanya nar sama nur, sama-sama nar sama nur, ada huruf ilatnya wawu sama alif. Kalau alif tipenya berdiri, nar. Api itu nggak mau tunduk, pasti berdiri. Anda mau dorong api ke bawah tetap akan ke atas. Itu sifatnya setan. Itu sifatnya sombong, nggak bakal dia mau merendah. Kalau malaikat tidak, dia selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat nar itu diawali dengan alif itu, dia nggak mau tunduk pada siapapun. Itu karakter setan. Itu yang ditundukkan oleh Allah dengan lapar. Yang kedua, setelah Allah tundukkan dia nafsu itu, maka nafsu bisa dikendalikan, barulah kita bisa melaksanakan amaliyah yang baik. Amaliyah Ramadan tujuannya setelah nafsu itu ditundukkan, maka perlu dididik nafsu ini. Perlu dikasih pendidikan supaya nanti kalau dia diberikan energi kembali, nafsu ini akan terarah. Nafsu ini akan terarah, bukan sesat, tapi justru dia menjadi penyemangat kita di dalam beramal soleh. Itu yang penting. Apa treatmentnya agar amaliyah ini bisa langgeng? Karena itu penting untuk mendidik nafsu. Yang pertama adalah selain berburu takjil, kita juga berburu pahala. Berburu takjil ini menjadi berita tren sekarang, Pak. Bahkan bukan hanya kalangan orang muslim, orang non muslim pun berburu takjil sekarang. Masuk di TikTok kalau nggak salah kemarin itu lagi viral, orang non muslim nungguin orang-orang jualan takjil sore. Itu luar biasa. Betapa Islam itu ternyata ajarannya rahmatan lil alamin. Tidak hanya dinikmati oleh orang Islam sendiri, tetapi orang yang non muslim pun juga dapat barokahnya. Orang-orang muslim nungguin orang-orang jualan takjil sore. Itu luar biasa. Kita berburu pahala, memperbanyak amal soleh. Levelnya masih seperti itu. Kalau yang kedua, punya target. Apa target kita Ramadan ini? Wah, Ramadan ini saya harus khatam Quran 3 kali. Harus punya target. Kalau tidak punya target gak akan langgeng. Wah, saya malam ini harus khatam juz 1, besok juz 2. Jadi 1 bulan itu saya khatam sekali, minimal begitu. Wah, saya setiap malam minimal sholat qiyamul lailnya harus rutin, walaupun cuma 2 rakaat, harus rutin selama Ramadan. Itu targetnya kita. Kita harus ada target amaliyah kita ke depan. Kalau ingin amaliyah ini tetap langgeng kita jalankan. Yang ketiga, kita harus tahu kenapa Ramadan dihadirkan. Kenapa Ramadan itu didatangkan oleh Allah? Ada keutamaan di bulan Ramadan yang tidak dimiliki di luar bulan Ramadan. Di antaranya adalah pahala dilipat gandakan. Di antaranya adalah amal soleh cukup mudah, dipermudah oleh Allah. Di antaranya adalah ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita harus tahu keutamaan bulan suci Ramadan. Yang paling penting, kita harus tingkatkan karakter kita seperti karakter takwa. Karakter takwa itu apa? Takwa itu kata dasarnya waqaya, artinya memelihara atau menjaga. Artinya kalau kita punya karakter takwa, kita akan terus menerus menjaga diri kita
dari apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Karena bentuknya tattaqun, la'allakum tattaqun, harus kontinu, tidak berhenti sesaat ketika Ramadan saja, tidak hanya ketika di dalam masjid saja. Ini kondisi di lapangan enggak begitu, Pak. Rata-rata di antara kita nih takwanya hanya di dalam masjid dan di atas sajadah. Kalau di luar masjid enggak di atas sajadah, enggak ada itu. Allah tuh enggak ada. Allah enggak ada. Yang ada bukan Allahu Akbar. Yang ada hanya Ana Akbar. Saya paling besar. Itulah gambaran nafsu muncul kembali yang disebut oleh kelompok tasawuf disebut dengan ananiyah, sifat keakuan, merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling benar, sifat keakuan, sifat ananiyah. Makanya ananiyah itu sifat ana, sifat aku, sifat keakuan itu selalu muncul pada diri seseorang. Kalau tidak percaya silakan Anda cek sendiri. Kalau ada foto bareng-bareng, yang dicari foto siapa? Ya foto sendiri. Gak mungkin nyari foto orang lain. Cari foto saya mana? Itu ananiyah, sifat keakuan. Kalau ada orang beramal, Anda beramal, kemudian gak disebutkan namanya, kira-kira marah gak? Marah. Itu ananiyah. Amaliyahnya masih ananiyah, masih karena pamrih dirinya, belum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di dalam Al-Quran kalimat ana itu tidak boleh dibaca panjang. Ana itu selalu dibaca pendek. Kenapa? Karena sebenarnya ana saya, ana aku itu tidak ada. Itu hanya refleksi dari ananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Yang ada sebenarnya ana Allah. Ananya kita itu adanya karena refleksi dari ananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak layak kita tuh menyombongkan diri, memunculkan keakuan diri di depan orang banyak. Nah, Ramadan itu menekan itu, menekan sifat ananiyah itu. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya, bagaimana agar amaliyah Ramadan itu bisa terus langgeng, tidak berhenti stuck selama Ramadan. Maka kita harus memotivasi diri kita. Agama itu isinya motivasi. Kita harus memotivasi diri kita bahwa manusia itu ila ajalim musamma, ada batas usianya. Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Itu harus kita tanamkan. Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Besok kita sudah nggak ketemu Ramadan lagi. Nggak ada yang bisa jamin tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Siapa yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa jamin. Habis ini pun mati boleh, habis ini pun meninggal bagus, besok meninggal juga bagus, pada saat sholat meninggal juga bagus. Karena memang kematian itu selalu mengintai kehidupan kita. Ya, tidak ada jaminan orang bisa ketemu Ramadan tahun depan. Itu harus jadi motivasi kita. Sehingga malam ini, setiap malam yang kita lalui, setiap hari yang kita lalui, kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita besok nggak hidup lagi, seakan-akan kita nggak akan ketemu Ramadan lagi. Itu yang penting, dimotivasi. Kemudian kita perlu bersyukur. Yang terakhir perlu bersyukur. Bersyukur kenapa? Indonesia termasuk negara yang paling aman untuk ibadah. Coba kita bayangkan kalau kita ada di Palestina saat ini. Teman-teman kita Palestina, Pak, puasa juga, tapi bom di mana-mana, keselamatannya terancam, makanan nggak ada, minuman susah. Nah, kita makan gampang, bahkan di masjid disiapin takjil dan sahur, kurang enak gimana? Pinggir jalan banyak yang jualan, tidak terancam kehidupannya. Kok masih nggak mau bersyukur, dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, makin dekat dengan Allah, memperbaiki kualitas kedekatan kepada Allah, memanfaatkan momen Ramadan ini, maka jangan-jangan Allah akan marah kepada kita, kemudian kenikmatan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita. Saya takutnya saya terusin kepanjangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini jadi ilmu yang bermanfaat
agar kelak dan seterusnya kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir, anggaplah pertemuan kita ini pertemuan terakhir. Mudah-mudahan kita tetap berdoa kepada Allah masih bisa dipertemukan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Tapi mudah-mudahan dengan memotivasi diri seperti itu, maka semangat ibadah kita meningkat, semangat baca Quran kita meningkat, semangat sedekah kita meningkat, semangat ketaatan kita meningkat, sehingga melahirkan ma'iyah, muqarabah kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.